Makanan favorit gue, ayam goreng. Lu tahu kan kalau ayam goreng itu dibagi jadi paha atas, paha bawah, dada sama sayap. Dulu gue diajarin emak gue kalau mau beli ayam, beli yang paha atas. Soalnya lebih berasa karena banyak tulangnya. Kalau dada biasanya sepok atau hambar karena daging doang, jadi bumbunya nggak ngeresep. Jadi lo gue tumbuh sebagai pecinta paha atas. Tapi waktu gue ngekos, semuanya berubah. Teman-teman gue pada makan dada ayam, alasannya dagingnya banyak, harganya sama. Wih, bener juga ya. Jadi, sebagai anak kos yang kere, sebagai anak kos yang hemat, gue pun mulai makan dada ayam karena dagingnya banyak dan harganya sama. Dan sekarang gue jadi fleksibel banget, mau makan paha atau dada ayam. Kan ada tuh orang yang kalau sukanya makan ayam paha, ya maunya paha, nggak mau yang lain. Atau yang sukanya dada ayam, nggak mau kok dikasih paha. Gue pernah tuh waktu itu lagi belajar kelompok sama temen-temen dan kita kelaparan, jadi kita delivery ayam goreng. Temen gue udah pesen kalau dia mau paha atas, tapi gue udah lapar banget jadi gue nggak denger. Gue cuma pesenin ayam goreng aja tanpa nulis mau paha atas atau dada atau apalah. Gak lama pesanan kita datang dan isinya dada ayam semua. Mantap. Biasanya kalau kita pesen ayam goreng, terus kita nggak nulis mau dada atau paha, kan kita bakal dikasih yang dagingnya dikit alias paha. Tapi kali ini kita dapat dada ayam. Mantap. Tapi temen gue yang pesen paha ngomel-ngomel. Egi, yang paha mana? Hah? Lo pesen paha? Iya, kan gue udah bilang tadi. Gue bilang ke dia kalau gue gak denger dan gue minta maaf. Tapi gue pikir, santai aja lah, wong sama-sama ayam. Beda paha sama dada doang, gak masalah. Kalau ayamnya diganti kecambah, nah itu baru masalah. Gue gak suka kecambah soalnya. Sepanjang makan dari awal sampai akhir temen gue ngeluh terus soalnya dia nggak dapet paha ayam. Bayangin aja kita lagi makan makanan enak tapi di sebelah kita ada orang ngomel-ngomel, kan kita jadi merasa bersalah terus makanannya jadi nggak enak dong. Aduh, gue nggak suka nih kalau dada. Aduh, gue sukanya paha. Aduh, diem mah, aku mau makan. Gue akhirnya nawarin dia buat pesen lagi ayam goreng yang paha. Duit gue juga tipis coy, tapi daripada dia ribut terus mending gue beliin lagi deh. Tapi dia nggak mau. Untunglah. Oh iya, gue ada tips nih kalau kalian mau makan ayam goreng. Pilih mana, dada atau paha? Kalau kalian sama kayak gue, lebih mengutamakan kuantitas, tapi gak lupa sama kualitas, kalian bisa pakai tips ini. Kalau lu lagi makan ayam resep Indonesia atau ayam yang kecil-kecil pakai sambal yang enak-enak itu, kalian mending pesen dada, soalnya dagingnya banyak dan kalau masakan Indo biasanya kan bumbunya ngeresep sampai ke dalam gitu. Jadi kuantitas dapat, kualitas juga dapat. Tapi kalau kalian beli ayam crispy kayak KFC, gue biasanya beli yang paha atas karena lebih juicy dan bumbunya lebih kerasa. Lagi pula ayam crispy kan dagingnya banyak, jadi nggak masalah. Sekali lagi, kualitas cek, kuantitas juga cek. Jadi teman-teman, kalau kalian ke toko-toko di mall, kalian bakal ketemu sama orang-orang yang bertugas ngejaga sekaligus nawarin barang, alias SPG atau SPB. Nah, emang salah satu tugas mereka ini kan nawarin barang biar kita beli. Tapi kadang gue bingung deh, sebenarnya mereka ini nawarin atau ngusir sih? Waktu itu gue lagi ke mall dan temen gue ngajak masuk ke toko gadget-gadget gitu. Ya gue mah ayo-ayo aja, lihat doang gak beli. Nah, begitu masuk, seperti biasa ada SPB yang nyamperin kita. Dan entah gimana, temen gue ini mendadak menghilang, dan SPB-nya jadi otomatis ngikutin gue. Ternyata dia buru-buru lari ke meja sebelah demi ngehindarin si SPB, dan gue dijadiin tumbal buat ngedengerin SPB-nya jelasin produk. Oh, jadi ini toh tujuannya gue dibawa. Pinter juga temen gue. Baru juga gue megang produknya. Jadi kak, produk ini cicilannya 0%. Kalau kakak beli sekarang... sorry kak, saya lihat-lihat dulu. Oh iya kak, gak apa-apa. Kalau kakak beli sekarang, nanti ada potongan lagi 50%. Jadi gue tuh bingung deh. Gue udah bilang cuma mau lihat-lihat, masih disuruh beli. Apa gue harus bilang, saya gak punya uang mas, tolong jangan tawarin saya. Tawarin teman saya aja gimana? Bisa-bisa diusir gue.
Atau mungkin jangan-jangan para SPG-SPB ini dilatih untuk sangat positive thinking ya. Jadi mereka ngira semua orang yang masuk toko itu pasti beli. Jadi si SPB ini ngikutin gue, terus kemanapun gue pergi sambil nyerocos jelasin produk. Aduh berisik mas, gue gak mau beli. Lagi pula kenapa dia mesti ngejelasin lagi sih keterangan yang udah jelas-jelas ditaruh di samping produk? Oh, apa jangan-jangan muka gue ini terlalu Korea ya? Jadi mungkin dia ngira gue gak bisa baca tulisan bahasa Indonesia. Akhirnya karena gue capek mikir sambil ngedengerin masnya, jadi gue buru-buru keluar dari itu toko. Habis itu karena gak puas, gue sama teman gue jalan lagi mau masuk ke toko HP mahal. Iya bener sekali Buns, lihat-lihat aja ya kita nggak bisa beli. Nah pas kami mau masuk, tiba-tiba SPG-SPB-nya datang terus berpelukan kayak Teletubbies di pintu masuk sambil teriak-teriak. HP-nya kak, lagi diskon kak, murah banget kak, cicilan 0%, masuk dulu kak, dijamin bagus HP-nya kak. Mana mereka kan lagi pelukan rame-rame gitu, jadi kan kagak seimbang ya. Jadi mereka oleng ke kanan, oleng ke kiri, sambil teriak-teriak pula. Jadi kami ini boleh masuk nggak sih? Oh, atau jangan-jangan para SPG-SPB ini sebenarnya udah tahu tujuan utama kita yang cuma mau lihat-lihat ini ya. Jadi mereka sengaja bikin barikade buat ngehalangin kita masuk. Jadi kayak demo gitu loh. Gue sama temen gue jadi pendemo, terus SPG-SPB ini jadi tentaranya yang bikin barikade ngelindungin HP mahal. Biar pembeli yang nanya-nanya doang tapi nggak beli ini pada nggak masuk. Bisa jadi. Akhirnya karena terusin lagi, temen gue bilang, Ki, jangan-jangan sebenarnya tadi kita diusir kali ya. Tapi halus gitu caranya. Bisa jadi sih. Tapi kira-kira kenapa kita diusir ya? Permisi mbak. Jadi teman-teman, waktu kecil gue tuh susah banget makan. Kalau sekarang emak gue susah payah nyuruh gue berhenti makan, dulu emak gue setengah mati nyuruh gue makan. Dan saking lambatnya gue makan, emak gue sampai ketiduran nungguin gue. Ya kan masih kecil ya, jadi masih belum ngerti enaknya makan. Pengennya main aja, gambar, baca komik. Mana anak kecil kan gak suka sayur tuh. Anak kecil ya, bukan orang dewasa. Kalau udah merasa dewasa, pasti suka makan sayur. Dan waktu itu, tiap hari gue harus makan sayur. Dan sayur kesukaan bapak gue itu kecambah, modiar. Udah gak suka sayur, gue paling benci kecambah. Saking gak sukanya makan, dulu gue bisa ngabisin waktu 2 jam buat sekali makan doang. Jadi lu bayangin ya, udah gue berjuang ngabisin tuh makan siang susah payah. Begitu selesai, udah makan malam lagi. Wah gila sih, pokoknya jam makannya tuh horor banget lah buat gue. Tapi Fergie kecil gak kehabisan akal. Dulu kalau udah jam makan, biasanya gue lari-lari biar gak ketangkep sama mak gue. Tapi namanya anak kecil, ya kalah dong sama orang dewasa. Jadi lama-lama gue mikir, kalau gue lari-lari, gue bakal ketangkep sama mak gue dalam 5 menit. Kalau gue diem, dikira sakit. Nanti malah ditambahin porsi makannya. Kalau gue taruh di gudang, gue kan gak punya gudang. Oh, gue tahu. Nasinya gue taruh aja di kresek sampah. Tapi di rumah kan cuma ada gue sama mak gue. Kalau bukan mak gue yang buang nasinya, siapa lagi dong? Mak gue kan lebih pintar dari gue. Setelah meditasi singkat, akhirnya gue menemukan ide brilian. Tadinya gue berencana mau balikin nasi yang kebanyakan itu ke rice cooker. Tapi gue baru ingat kalau dulu udah pernah gue coba dan ketahuan. Dan sekarang rice cookernya ditaruh di tempat tinggi. Sial. Mau gue buang keluar rumah, ntar ketahuan sama mak gue yang lagi jaga toko. Kalau gue buang di selokan, ntar mampet. Terus ketahuan kalau itu nasi punya gue. Akhirnya gue dapat ide. Kenapa nggak gue taruh itu nasi berlebih di tempat yang sangat nggak disangka-sangka? Tempat yang paling biasa, yang nggak mencurigakan, dan nggak pernah diperiksa. Dan tempat itu adalah bejejeng kamar. Iya, kamar. Lu nggak salah denger, Bo. Kamar yang dipakai, tapi jarang. Gue taruh tuh nasi di bawah kasur di kamar tamu. Dan bener, emak gue sama sekali gak curiga sama makan gue. Wah nak, kamu sekarang pinter ya makannya cepet. Hehehehe. Belum tahu aja mami. Suatu hari di hari Minggu yang cerah, emak gue lagi nyapu satu rumah dan nemu seonggok nasi kering di bawah kasur. Apaan nih? Loh, ini kan nasi. Siapa yang Fergie? Makasih udah
udah nonton video ke teman-teman. Enggak, sebenarnya emak gue nggak marah waktu nemuin nasi kering itu, malah emak gue ketawa-ketawa. Coba, kok bisa-bisanya kepikiran di tempat kayak gitu. Tapi setelah itu gue sadar kalau di luar sana ternyata banyak orang yang gak seberuntung gue bisa makan nasi setiap hari, dan ternyata makan itu enak. Jadi sejak hari itu gue gak pernah lagi ngebuang nasi atau nyisain nasi di piring gue. Malah gue ambil-ambilin tuh nasi jatah mak gue. Dan bonusnya gue malah jadi suka makan sayur. Aneh nggak? Thank you for watching teman-teman. Klik subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Jangan lupa sebarkan virus happy hari ini. Have a nice day and God bless you. Jadi teman-teman, kalian pasti seneng banget dong kalau makan di luar. Ih, gue mah seneng banget. Udah kagak usah masak, ditraktir pula. You pay ya, wallet I ketinggalan nih. Fine, gak jadi Ki, I aja yang pay. Wah, bikin deg-degan aja nih Mbak Sum. Gue udah siap-siap lari padahal. Tapi, kok Mbak Sum makan kagak habis ya? Itu ayam masih utuh, yang dimakan cuma cekernya doang sama timun satu. Loh Mbak, itu ayamnya kok gak dimakan? Oh, I lagi diet Ki. Kata my ex, I mesti turunin 3 kilo again. Tapi itu Mbak Sum cuma makan timun doang sama ceker ayam 1 biji. Sayang dong ayamnya, dibawa pulang aja Mbak. Nggak mau Ki, you aja yang bawa house. Wah bener juga, kalau Mbak Sum gak mau bawa pulang, kenapa gak gue aja yang bawa pulang. Lumayan tuh ayam, kalau gue makan dikit-dikit bisa buat seminggu ke depan. Nasi mah minta aja sama ibu kos. Sayur, pasti ada yang bikin. Tinggal gue bilang, kamu kurusan deh, boleh minta sayurnya nggak? Wah mantap, seminggu ke depan hidup gue terjamin dong. Tapi gimana cara bawa pulangnya ya? Mereka nggak punya pembungkus makanan. Mana nih tempat fancy abis. Lah gue gembel gini. Pantas dari tadi gue diliatin terus. Gue bawa kotak makan sih buat bungkus lauk sisa. Tapi kenapa dari tadi semua mata kesini terus ya? Hai guys, hari ini I sedih banget deh habis di break upin sama boyfriend I. Makanya I pergi ke kafe. Oh iya pantas. Kalau nggak salah dulu mak gue sering bungkus-bungkus juga deh lauk dari luar, tapi nggak ketahuan. Gimana ya caranya? Kalau nggak salah, dulu kita lagi makan bareng, terus ada yang numpain es teh manis di meja seberang, terus semua mata memandang ke situ, terus pas gue balik mau makan, mendadak makanan di meja gue udah hilang. Nggak cuma makanannya, tapi piring-piringnya juga hilang. Loh mak, piring Egi Hemat mak, kamu udah makan banyak. Katanya mau punya kaki model. Sisanya buat nanti malam aja nak. Let's go. Ternyata mak gue buru-buru pulang dan bungkus gara-gara sinetron favoritnya udah mulai dan dia nggak mau masak. Oke, fine. Gue coba demi makan gratis dan enak seminggu ke depan. Ini gak ada yang lihat kan? Pelan-pelan. Hai guys, ini temen I, namanya Eki. Eki, say hi tuh ke kamera. You lagi ngapain Ki? Bungkus makanan ya? Ini temen I kreatif pisan emang guys. Dia sampai bawa kotak sendiri buat bungkus food dia buat dimakan seminggu ke future. I mah lazy. Mending kalau lapar beli aja daripada repot ya. Hidup kok repot. Yang penting happy. Yes no. Mbak, I mau pay. Ya udahlah ya. Yang penting gue juga happy seminggu ke depan ada stok makan gratis. Jadi teman-teman, kalau kalian lihat di mana-mana, sekarang kan minyak goreng lagi murah. Saking murahnya, orang-orang tuh sampai mendadak kreatif gitu loh buat dapetin minyak goreng murah. Bahkan sekarang menurut survei dari gue sendiri, cara paling efektif buat dapetin hati mertua bukan pakai martabak lagi, tapi pakai minyak goreng. Makanya cepet cari pacar sana, emak butuh minyak goreng. Nah, karena pacar gak punya, akhirnya emak nyuruh gue beli minyak goreng sendiri sambil ngomel-ngomel katanya itu duit terakhir bulan ini. Hype-nya udah lewat lah ya, sekarang kayaknya gak bakal antri deh beli minyak goreng. Tapi ternyata pikiran gue salah. Tiap gue nyamperin tempat yang jual minyak goreng, raknya selalu kosong. Katanya gue kesiangan. Kesiangan gimana? Mallnya buka jam 10, jam 9 pagi gue udah ready, tapi gak boleh masuk sama satpamnya. Jangan-jangan customer pertamanya si Pak Satpam itu kali ya. Terus dia bawa istrinya, anaknya, ponaannya, binatang peliharaannya, karyawan lain juga gitu. Jadi begitu mallnya buka, langsung habis minyak goreng. Ya iyalah, gue customer urutan pertama, tapi itu satpam, karyawan sama keluarganya customer urutan minus 100. Terus minyak gorengnya cuma ready 99. Kan
sebel ya Besti. Aduh, sekarang gue ngerti deh kenapa Besti pada lemes hidupnya nggak ada ayang. Ya iyalah nggak ada yang ngapel sampai bawa minyak goreng Besti. Mungkin sekarang itu perjuangan para ayang-ayang nih bukan gunung kudaki, lautan ku seberangi, tapi antri minyak goreng ku jabani dan war minyak goreng ku jalani kali ya. Perjuangan banget gak sih itu? Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa ya ibu-ibu ini rebutan banget sama minyak goreng? Kan kita bisa gitu loh hidup tanpa minyak goreng. Coba deh, kalau lu makan ayam goreng, lu makan ayamnya apa minyaknya? Kalau lu makan soto ayam, kuahnya air apa minyak? Terus lu kalau makan gorengan ya, gorengan, gak ada minyak-minyaknya itu. Lu makannya tempe, tahu, malah kalau bisa, kan lu tekan-tekan tuh gorengan sama kertas bungkusnya biar nyerap minyaknya, terus kertasnya dibuang. Jadi, kita nggak perlu minyak kan? Terus kenapa ibu-ibu cinta banget sama minyak sih? Ini yang namanya love hate relationship apa gimana? Jadi ya gitu mak, karena Egi nggak ngerti kenapa Egi mesti beli minyak. Jadi biar mak tetap sehat dan Egi nggak capek ngantri, duitnya Egi beliin bumbu pepes aja. Nih, loh mak kok pingsan? Jadi teman-teman, seperti yang diceritain di video Old, cari danus tuh kan susah ya. Lu cuma punya waktu 2-3 bulan buat nyiapin dana, datengin artis, kalau nggak acaranya nggak jadi. Padahal datengin artis kan mahal ya. Duit dari mana anak kosan bayar artis? Bayar makan sehari-hari aja mikir. Emang cukup tuh artis kita bayar 2M? Makasih, Mbak. Hehe. Ya, tapi selalu ada aja ya caranya kalau lagi kepepet tuh. Waktu itu gue pernah nih nyari dana buat tugas kelompok. Gak tahu kenapa ya, itu dari 8 orang satu kelompok. Yang dipilih buat jualan ciki cuma 2 orang. Gue sama temen gue. Itu yang 6 lagi ngapain coba? Ya, gue kan udah bungkusin cikinya, Ki. Ya, gue kan udah jadi sopir, Ki. Nganter-nganterin pacar. Ya, gue kan udah bantu doa, Ki. 24 jam loh, gue doain lo biar dananya kekumpul. Mana teman yang bareng gue nih, mukanya juga kayak gue. Wajah-wajah orang minta ditipu gitu loh. Yang ada, barang dagangan kita hilang duluan sebelum duitnya kekumpul. Akhirnya karena keterbatasan wajah, kita mulai nawarin tuh dari tempat yang kayaknya orang-orangnya nggak bakal nipu kita nih. Yaitu kosan gue. Kita jualan ciki 5.000 sebungkus disamperin ke kamar-kamar. Walaupun keluar dari kosan 10 meter di kanan ada yang jual ciki 5.000 dapat 3 sih. Tapi bodo amat lah ya, kita tetap aja jualan tuh ciki. Dan magicnya itu ciki laris manis dong. Baru 30 menit udah hampir habis jualan kita. Banyak juga orang yang nggak mau dikasih kembalian gitu loh. Jadi kembaliannya buat kita. Walaupun muka mereka kayak sedih mau nangis gitu ya pas mau bayar. Nggak ngerti deh kenapa. Tapi ya udahlah ya. Wah gila bro, kayaknya doa temen kita 24 jam itu manjur deh. Bukan G, ini karena kita bakat jualan. Akhirnya kita sampai di kamar terakhir yang isinya kakak perempuan cantik kalem gitu sama temen-temennya di kamar. Terus kita tawarin cikinya. Dia ngeliatin kita lama banget. Terus ngasih duit. Ini deh. Oh, tapi cikinya kurang, Kak. Nggak apa-apa deh, ambil aja. Hah? Loh, Kak, cikinya lupa. Nggak usah deh. Yang tambah ya, deh. Ki, kayaknya kita dikira... Lipa! Wah, Ki, jualannya laris ya? Hah? Belum habis, tapi duitnya udah melebihi target. Hebat banget, Ki. Nggak salah, emang kita semua milih lo berdua. Tapi, bener, Ki. Jadi kalian emang sebenarnya nggak jualan ciki, tapi kalian jualan wajah memelas pas jualan ciki, Ki. Hebat emang lo, Ki. Oke, kalau gitu ciki kemahalan. Next time kita jualan oksigen diplastikin aja. Wah, lumayan. Nanti kita bisa datengin BTS nih kalau kayak gini terus. Lipa, harga diri gue. Kok lucu banget ya? Jadi waktu sekolah kan kita jajan di kantin tuh pas jam istirahat. Nah tiap jajan gue pasti bayar pakai uang pas. Ya kayak anak kecil imut pada umumnya yang cuma tahu uang Rp1.000 cuma bisa buat beli jajan seharga Rp1.000. Gue kecil juga nggak tahu sama sekali sama istilah yang namanya hutang. Sampai akhirnya suatu hari uang jajan gue kurang buat beli jajan hari itu. Jadi gue nganterin aja temen gue beli makanan ke kantin. Tapi gue nggak beli apa-apa padahal biasanya selalu beli. Jadi si bu kantin nanya, "Loh kok nggak beli nak?" Egi uangnya nggak cukup bu. Ya ampun jujur banget sih Gi. Terus kayaknya si ibu iba banget deh ngeliat bocah cilik ingusan yang uangnya nggak cukup ini. Jadi dia bilang, "Nggak apa-apa nak, nih bawa aja mie-nya, sisanya bayar besok aja." Loh emang boleh ya bu kayak gitu? Ya udah nggak apa-apa, kamu juga harus makan kan? Yang penting besok jangan lupa bayar ya 500 peraknya. Wah ternyata bisa ya kayak gitu. Punya barangnya hari ini, bayarnya besok. Wah asik banget ya. Gue bener-bener kayak menemukan dunia baru gitu loh gengs.
Berarti gue juga bisa dong kayak gitu ke semua jajanan di kantin sekolah gue. Gue bisa ngambil semua ciki, permen, pop ice, coklat-coklat koin. Gue ambil hari ini, terus bayarnya besok. Wah, asik banget. Kok mah nggak pernah ngajarin Eki sih kalau ada cara bayar kayak gini? Apa jangan-jangan nggak boleh ya? Tapi kenapa nggak boleh? Kan yang penting nanti Eki bayar. Ya udah, kalau gitu Eki nggak usah cerita juga deh ke emak. Akhirnya gue junior memutuskan nggak bilang sama emak soal hutang pertama dalam sejarah hidup gue. Tapi sayangnya waktu mau bayar, gue baru sadar kalau uang jajan gue kan selalu dipasin ya sama emak gue buat makan sehari aja. Jadi gue nggak pernah punya uang lebih buat bayar utang 500 perak gue. Akhirnya karena gue nggak punya uang lebih, gue tunda-tunda tuh bayarnya sampai sebulan lebih. Selama sebulan itu gue sama sekali nggak ke kantin saking malunya sama bu kantin gara-gara nggak bisa bayar utang 500 perak. Gue juga masih belum ngomong sama mak gue kalau anaknya udah ngutang sebulan lamanya. Oh my god. Nah, suatu hari di sore hari yang cerah, gue happy-happy pulang dari sekolah. Di depan pintu rumah gue lihat emak gue lagi ngobrol sama orang seperti biasa. Tapi, kayaknya Egi kenal deh tuh orang. Siapa ya? Loh, itu kan ibu kantin. Kenapa dia ada di rumah Egi? Pasti dia laporin utang Egi ke emak. Nanti kalau emak marah, Egi udah ngutang sebulan terus gak bayar, terus Egi disetrap, terus disuruh makan kecambah, gimana? Dan bener ternyata bu kantin nagih 500 perak gue itu ke emak gue, lalu dia pamit pulang dadah-dadah sama gue. Aduh, kalian ngerti gak perasaan gue waktu itu? Serba salah gitu loh. Mau ketemu bu kantin, malu setengah mati. Tapi kalau bu kantin pergi, ntar gue dimarahin emak gue. Bu kantin, I'm sorry, jangan tinggalin Eki. Habis itu dengan wajah pucat antara takut tapi juga lapar ya kan abis pulang sekolah tuh. Gue menyiapkan hati dimarahin emak gue. Terus emak gue bilang, "Nak, gak apa-apa nak. Bu kantin gak marah sama kamu. Dia malah kangen soalnya kamu gak pernah ke kantin lagi katanya. Emak juga udah bayar utang kamu. Jadi kamu bisa ke kantin lagi sekarang." Loh, emak gak marah. Emang gak marah juga kamu udah tahu sendiri kan akibatnya kalau ngutang. Kamu udah sebulan gak ke kantin kan, nak? Emang enak gak bisa jajan? Syukurin. Makanya lain kali jangan ngutang dan jangan sembunyi-sembunyi dari emak ya. Maaf. Jadi teman-teman, kalian pernah kepikiran gak kalau hidup tuh harusnya adil? Dulu gua kira hidup tuh harus adil seadil-adilnya, jadi apa-apa harus dibagi rata. Waktu zaman sekolah kan mejanya bagi dua sama teman sebangku tuh. Nah, entah kenapa teman sebangku gue mau ganti berapa kali pun selalu berantakan sampai barang-barangnya menuin satu meja lah. Desek-desek gue sampai jatuh kesempitan lah. Udah gue geser-geser balik ke tempatnya, tetap aja balik lagi malah makin parah. Ih, sebel banget sih. Gue harus gimana ya? Perasaan kita bayar uang sekolah sama deh. Tapi kenapa gue ketendang mulu ya? Akhirnya gue punya ide. Gue mulai garisin tuh meja. Gue ukur tuh meja pakai penggaris kelas yang semeter itu loh. Gue senti-sentiin. Terus gue bagi dua pakai kapur. Abis itu gue bilang, kalau lu ngelewatin garis ini, bayar 1.000. Asik, jenius banget emang yang junior. Tapi jeniusnya cuma 5 menit soalnya begitu teman sebangku gue di smackdown sampai di atas meja, kapurnya kapus. Kalau enggak waktu kecil lu cuma punya kue 1 tapi ada 3 orang yang dibagi. Terus lu sampai pakai kalkulator, lu cari rumus dulu biar bisa bagi lingkaran jadi 3 sama rata. Padahal lu masih kelas 2 SD ngapalin kali-kalian aja gak lancar. Lah keburu rusak kuenya nunggu lu naik kelas belajar diameter jari-jari dulu. Lagi pula ya setelah dipikir-pikir, kalau kuenya selisih 1 mm doang dari yang lain, emang kerasa ya? Tapi karena gue pengen tetap adil, tapi adil tuh susah, gue jadi makin kreatif nih. Suatu hari Lipa ngasih somai isinya 10 biji dan dia bilang bagi 2 ya ntar sama Miki. Lah tapi itu masih pagi dan Miki belum bangun dong. Bisa-bisa dia datang ngambil nih somai siang. Gue kan lapar ya udah jam sarapan. Jadi ya udah gue makan dulu aja. Yang penting kan bagi 2 tuh. Kalau gitu isinya 10 bagi 2 jadi 55 kan ya. Gue makan 1. Kok enak ya? Ah ya iyalah dari Lipa. Gue mulai nonton YouTube, makan lagi 1, makan lagi. A few moments later. Kenyang, enak pol. Mantep emang punya bestie kayak Lipa. Hidup gue terjamin. Loh, kok tinggal 1? Bukannya gue harusnya ngasih Miki 5 ya? Kata Lipa ada somai ya buat gue. Gue kelas pagi nih, buruan. Ini Mik. Loh, kok cuma 1? Iya, tadi Lipa cuma ngasih 2 biji gitu.
Jadi ya kalau bagi 2 somainya jadi 1-1 lah ya, Mik. Oh iya ya bener juga. Tapi tumben ya Lipa ngasih dikit. Oke deh, makasih ya Gi. Tapi Gi, kok wadahnya besar banget ya buat somai 2 biji doang? Lu udah bikin tugas Akbi belum, Mik?